Yang Y-nya, sekarang medan listrik di sini Y itu minus 2X Z kuadrat sama dengan minus 2, X-nya kita masukin, di sini 3, kemudian Z-nya 4 ya, 4 kuadrat. 16 kali 3 kali 2. Nah, itu minus 96 volt per meter. Kemudian yang medan listrik di Z berarti minus 4X Y Z sama dengan minus 4, X-nya ini 3, kemudian dikali Y-nya minus 2, Z-nya 4, nah, itu sama dengan 96 volt per meter. Jadi, besarnya medan listrik adalah besar medan listrik adalah ya E sama dengan akar dari resultannya ya, akar dari EX kuadrat ditambah EY kuadrat ditambah EZ kuadrat. Berarti di sini akar EX ini 64 kuadrat ditambah E-nya ya, E-nya minus 96. Minus 96 kuadrat ditambah medan listrik disebut Z-nya 96 kuadrat. Ada yang bisa bantu? 64 kuadrat ditambah minus 96 kuadrat ditambah 96 kuadrat. Hasilnya berapa? Ada yang bisa bantu untuk menghitungnya? Oh iya, ada yang itu nggak nih? 64 kuadrat ditambah minus 96 kuadrat ditambah 96 kuadrat. (4096) Kak. Berapa? 4096. 90. Iya. 0 apa 6? 6. 6 ya. 6. Nah, kan Kalau diakarin jadi 64. berapa? 64. 64 ya, 64. Oke. 64 volt per meter. Jadi besarnya medan listrik di titik 3 ini minus 2J plus 4K dengan potensial 2XYZ kuadrat itu 64 volt per meter. Sampai sini bisa untuk soal nomor 5. Nomor 5 ya, soal nomor 5. Jadi hubungan medan listrik dan potensial itu bisa menggunakan persamaan ini. Bisa menggunakan persamaan ini. Untuk EX sama dengan minus 2V per 2X. Nah, 2 di sini adalah turunannya. Jadi potensialnya nanti diturunkan terhadap X. Kalau misal dia disumbu X, kalau disumbu Y berarti diturunkan terhadap Y. Kemudian kalau disumbu Z berarti diturunkan terhadap sumbu Z. Gitu.
Kira-kira gimana untuk soal nomor 5? Bisa semua ya? Kak, izin bertanya, Kak. Ya, Itu seharusnya bukannya berapa? min 96 pangkat 2 itu berarti kan min 96 dikali min 96 kan, Kak? Yang mana? Yang mana? Coba Yang akar suaranya terakhir, Kak. agak dikerasin. Yang ini ya? Iya, Kak. Berarti itu nggak habis kan, Kak, harusnya sampai yang 96 Oh, samping kanan. Kalau 4096 itu cuman pangkat 2 dari 64 doang, Kak. ini kan minus 96, kemudian dipangkatkan, berarti positif ya, minus kali minus Iya, Kak. positif. Jadi ditambahkan dengan positif juga. Itu maksudnya bukan? Iya, Kak. Jadinya bukan 4096. Coba diulangi. Coba nggak keras suaranya, soalnya nggak kedengeran. Iya, Kak, untuk yang hasilnya 4096 itu cuman pangkat 2 dari 64 doang, Kak. Belum ditambahin dengan min 96 pangkat 2 sama 96 pangkat 2. Oh gitu. Oh ya, ini belum ditambahin ya? Belum, Kak. Salah. Harusnya jadi 32 kok. 32 akar 22. Oke, coba kita hitung satu-satu lagi ya. Nah, berarti untuk ini 96 kuadrat berapa? Ada yang bisa bantu? Pangkat dari 96 kuadrat? 9.216, Kak. 9.216. Oke, berarti ini juga ya, 9.216. Nah, ini kalau dijumlahkan hasilnya? 22.528, Kak. 528. Nah, ini ya. Akar dari 22.528 150, Kak. Oke, 150. Oke, thank you atas apa tadi perbaikannya. Jadi untuk pengoperasiannya gitu ya, ini dikuadratkan dulu, kemudian ditambah dengan kuadrat ini juga dikuadratkan dulu gitu. Baru setelah hasil kuadratnya itu udah ada, dijumlahkan. Nah, baru deh setelah jumlahnya baru cari deh hasil akarnya. Oke, gimana yang lain, bisa nggak? Udah bisa semua untuk yang lain? Coba di sini saya mau tanya dulu deh. Kalau Nasrul Alfin gimana soal nomor 5? Bisa? Ada orangnya nggak nih? Nasrul Alfin. Ada, Kak. Ada. Gimana soal nomor 5 bisa? Ngikutin? Sedikit ngerti doang, Kak. Masih dipahami, Kak. Oke, masih dipahami. Berarti kalau masih dipahami berarti masih mikir ya berarti. Oke, berarti belajarnya. Kemudian kalau Raden Ayu gimana? Raden Ayu Luna bisa untuk soal nomor 5? Bisa, Kak. Bisa ya? Bisa paham. Paham. Oke. Kalau yang lain gimana? Bisa nomor 5? Ada yang ditanyakan nggak? Kalau nggak ada yang ditanyakan, kita lanjut ke soal nomor 6. Ya. Nah, soal nomor 6, coba diperhatikan ya soal nomor 6. Proton dilepas dari keadaan diam.
proton dilepas dari keadaan diam dalam medan listrik homogen itu 8 kali 10 pangkat 4 volt per meter. Dan menempuh jarak setengah meter. Nah, gambarnya ini, gambar sistemnya. Kemudian tentukan yang A beda potensial antara A dan B. Kemudian yang B perubahan energi potensial protonnya. Dan yang C laju proton di titik B. Oke. Nah, sama analisis apa yang diketahui dari soal nomor 6 ini. Nah, diketahui E sama dengan 8 kali 10 pangkat 4 volt per meter. Menempuh jarak, nah misalkan jaraknya itu adalah D ya, D kecil 0,5 meter. Nah, ini. Kemudian yang ditanya itu ya, yang ditanya A, beda potensialnya, A dan B. Kemudian yang B, perubahan energi potensial proton, delta U. Dan yang C adalah laju proton di titik B. C di titik B. Kita jawab, kita bahas untuk yang A dulu. Jawab. Yang A sama dengan A itu beda potensialnya. Beda potensial. Delta P ya. Nah, dengan menggunakan persamaan delta P itu sama dengan minus medan listriknya dikali jaraknya. Sehingga tinggal masukkan aja. Jadi kan medan listriknya itu diketahui nilainya 8 ya. 8 kali 10 pangkat 4 volt per meter. Kemudian jaraknya itu 0,5 meter. Nah, jadi beda potensialnya itu sebesar minus 4 kali 10 pangkat 4 volt. Nah, ini untuk yang A. Kemudian yang B. Yang B itu perubahan energi potensialnya. Perubahan energi potensial dalam kurung delta U. Nah, delta U itu sama dengan muatannya dikali potensial, dikali beda potensial. Nah, di sini karena elektron ya, proton, ya proton, oh, salah maaf, proton, di sini proton. Jadi ini adalah muatan dari proton, proton dikali delta P. Delta U sama dengan perubahan energi potensialnya. Nah, muatan proton itu 1,6 kali 10 pangkat minus 19. Dikali beda potensialnya. Ini yang tadi yang sudah cari, minus 4 kali 10 pangkat 4 volt. Nah, sebenarnya muatan proton sama elektron itu sama besarnya, 1,6. Hanya saja beda tandanya gitu. Kalau elektron kan negatif, jadi besarnya muatan elektron itu minus 1,6 kali 10 pangkat minus 19. Nah, kalau muatan proton itu positif 1,6 kali 10 pangkat minus 19. Nah, sehingga di sini kita dapat peroleh perubahan energi potensialnya itu minus 6,4 kali 10 pangkat sifat
pangkat ya, minus 19 ditambah 4 berarti minus 15 joule. Nah, perubahan energi potensialnya itu nilainya. Kemudian sekarang yang C. Yang C itu laju proton di titik B. Laju proton di titik B. Berarti di sini ya, laju proton di titik B ini. Itu dengan menggunakan kekekalan energi mekanik delta K ditambah delta U sama dengan 0 ya. Sehingga delta K sama dengan minus delta U. Nah, di sini adalah energi kinetiknya, kemudian yang ini U delta U adalah perubahan energi potensialnya. Jadi setengah M V kuadrat sama dengan minus muatan protonnya dikali beda potensialnya. Sehingga V kuadrat sama dengan minus V dikali beda potensial dikali 2 per M. Sehingga V sama dengan V sama dengan akar dari minus muatan protonnya dikali beda potensial dikali 2 per massa dari protonnya. Lanjutkan lagi yang bagian C ya, bagian C. Jadi kita udah dapat nih C-nya sama dengan minus 2 muatan protonnya dikali perubahan bukan perubahan, dikali beda potensial dibagi massa dari protonnya. Kemudian C sama dengan minus 2 dikali 1,6 kali 10 pangkat minus 19 coulomb dikali beda potensialnya tadi di yang A itu minus 4 kali 10 pangkat 4 volt dibagi massa proton. Nanti massa proton itu besar 1,67 kali 10 pangkat minus 27 kg. Oke, sama dengan ini ada yang bisa bantu itu enggak? Minus 2 dikali 1,6 dikali minus 4. 8 dikali 1,6 ada yang bisa bantu? Jadi kan 2 kali 8, 2 kali 4, 8. 8 kali 1,6. 12,8, Kak. Berapa? 12,8. 12,8 ya, kali 10 pangkat minus 15 ini. Kemudian 12,8 ini dibagi 1,67.
7,664 Kak. 7,664. 664. Nah, ini minus 15 ditambah 27. Berarti 10 pangkat minus 12 bukan? 12 ya. Pangkat 12. Nah, akar dari 7,664. Ada yang bisa? 2,76 Kak. 2,76 ya? Iya, Kak. 2,76 kali 10 pangkat 6 meter per sekon. Jadi laju proton di titik B itu sebesar 2,76 kali 10 pangkat 6 meter per sekon. Kurang lebih itu untuk soal nomor 6. Kira-kira bisa semua atau ada yang ingin ditanyakan untuk soal nomor 6? Ya, soal nomor 6 yang item mencari beda potensialnya menggunakan persamaan ini, kemudian perubahan energi potensial di sini persamaannya, kemudian laju proton di titik B dengan menggunakan kekesalan energi mekanik delta K plus delta U sama dengan 0. Ini kita memperoleh kecepatannya. Kira-kira gimana untuk soal nomor 6? Bisa semua? Aman? Ada yang ditanyakan nggak? Oke, ada yang ditanyakan untuk keseluruhannya tutorial hari ini, jadi soal nomor 1 sampai nomor 6. Sudah cukup atau belum? Gimana nih, bisa semua nggak sih? Sudah cukup atau belum? Kalau udah cukup ya kita tutup kelas hari ini. Gimana? Izin bertanya, Kak. Ya. Ya. Kalau untuk volt itu, kalau untuk yang beda potensial itu kan satuannya volt ya, Kak. Nah, itu emang dia nggak berupa desimal gitu ya, Kak? Yang mana tuh? Berupa desimal. Tadi ada hasil yang kayak 304, berapa gitu, tapi ditulisnya 304 aja. Itu emang komanya nggak masuk atau gimana, Kak? Oh, yang soal nomor 1 tadi ya, kalau nggak salah. Ya, ini bisa, boleh dibulatkan gitu. 304, sekian. Boleh kita bulatkan, nggak apa-apa. Selama itu tidak terlalu fatal juga sih bulatannya. Ini dibulatkan sih, 304 volt. Mungkin kalau sebenarnya mungkin bisa gini. Ini kan, oke. Nah, ini bisa sama dengannya gini, berarti mendekati 304 volt. Gitu. Boleh dibulatkan angkanya. Gitu ya. Kira-kira gimana? Maksudnya ini bukan? Iya, Kak.
Udah, Kak, udah paham. Makasih, Kak. Ya, sama-sama. Oke, yang lain gimana? Sudah cukup? Atau ada yang ditanyakan lagi? Kita udah membahas soal dari soal nomor 1 sampai 6. Karena waktunya juga sudah habis ya. Jadi sebelum ditutup, minta tolong untuk dokumentasi sebentar. Bisa dinyalakan kameranya untuk dokumentasi berita acara bahwa kita sudah melaksanakan tutorial hari ini. Sebentar ya. Oh ya, sebelum ke sana, saya ingin nanya deh. Di sini Lampiur MCHT ada nggak? Hadir nggak? Lampiur MCHT. Ada yang kenal? Bukan ada yang kenal ya. Ada temennya Lampiur di sini? Ada yang tahu nggak dia kemana? Ada yang temennya Lampiur CHT? Udah keluar Kak dari Izin Perak. menjawab, Kak. Oh, udah nggak ada. Ernita, kalau Ernita masih ada nggak ya? Ada, Kak. Ernita kemarin hadir kelas tutorial nggak? Hadir, Kak. Tapi aku belum bikin ininya, catatannya. Karena banyak ketinggalan, Kak. Banyak ketinggalan, oke. Tapi hadir dari awal. Hadir kok, Kak. Untuk catatan ya, kalau misalnya buat yang lain juga karena ketinggalan kan saya udah upload tuh PPT sama video rekamannya. Jadi bisa dilihat aja catatannya dari PPT atau lihat lagi video rekamannya itu gitu ya. Jadi buat kamu nanti nyatet lagi ya rekaman, Iya, Kak. terus submit lagi absennya gitu. Karena oh ya, jadi nanti setelah ini jangan lupa isi absensi di link Google Form. Karena apa ya, udah sama aja di kelas besar, kelas tutorial juga absensi itu maksimal 80%, 80% kehadiran. Nah, kalau kurang dari 80% itu kalian tidak bisa ikut UTS sama UAS gitu. Jadi saya benar-benar harus ngerekap absensi kalian gitu ya. Jadi maksimal kalian gak hadir itu 2 kali pertemuan gitu. Walaupun ini kelas tutorial, kalian juga harus tetap hadir gitu ya. Terus batas pengumpulan absensi nanti saya tunggu sampai jam 8 malam. Jam 8 malam. Untuk pengumpulan tugas jangan sampai terlambat dari batas waktu yang sudah ditentukan gitu ya. Oh ya, untuk hari Kamis kalian ada jam kosong nggak hari Kamis? Karena sebenarnya saya di hari Selasa ini ada kelas POP sama dosen gitu. Kalau bisa tutorial ini kita pindah kelasnya di hari Kamis jadwalnya. Ada jam kosong nggak kalian di hari Kamis? Gimana nih, bersedia buat pindah jadwal? Ini ketuanya ada di sini nggak sih? Ketua kelas PTB 47 ada di sini nggak? Halo, suara saya terdengar? Kira-kira gimana? Hari Kamis kalian ada jadwal kelas atau enggak? Adanya jadwal tutor Kak, Jadwal tutor, maksudnya jam 3 sore Kak. jam 3 sore. Dari jam 10 ada kelas hari Kamis, jam 10 pagi. Atau jam 1 deh, jam 1 hari Kamis. Kosong enggak? Outro. Kalau Kamis jam 1 ada kelas nggak? Ini nggak ada Kak. Nggak ada ya, nanti oke. Nanti coba kita diskusikan lagi di
WhatsApp grup. Ini ya jam 1. Oke, nanti kita diskusikan lagi ya jam 1. Jam 1 maksudnya. Jadwal tutorial fisika dasar. Ini karena saya nggak bisa kalau di hari Selasa jam 1 ada kelas COT sama dosen gitu ya. Oke, sebelum ditutup, silakan bisa menyalakan kameranya untuk dokumentasi. Fauzan ada di sana. Fauzan, Rivaldi, Abdi Maskur, Nova Yusafia, Antonius, Randy Apiansyah, Guntur, Albayhaqi. Silakan bisa dinyalakan kameranya. Nova Yusafia, Randy Apiansyah. Iya, Kak. Oke. Ernita bisa dinyalakan kameranya. Oke. Ini ada yang baru join nih. Rantoy, silakan nyalakan kameranya. Oke, sekarang dokumentasi ya, saya pandu. Slide pertama, yang pertama. 1, 2, 3. Oke, yang kedua. Francois Novalentino, silakan dinyalakan kameranya. Ada orangnya nggak ini? Oke, lanjut ya. 1, 1, belum. 1, 2, 3. Oke, terima kasih atas waktunya. Terima kasih karena udah join. Sebelum saya tutup, demikian kelas tutorial pertemuan ketiga ini. Semoga yang sedikit tadi dapat bermanfaat. Semangat terus belajarnya, lebih aktif lagi ya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.